Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Pasca penyerangan kelompok separatis, seorang tenaga kesehatan di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang masih hilang. 2 pekan jelang PON, Kapolda pastikan situasi di 4 klaster penyelenggara aman. Kejar target vaksinasi sebelum PON berlangsung, ratusan warga di Merauke dan Mimika serbu gerai vaksinasi. Sungguh keji apa yang dilakukan kelompok separatis di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Kelompok separatis ini tidak hanya membakar fasilitas umum, namun dengan kejam menganiaya 3 orang suster Puskesmas Kiwirok. Salah satunya Gabriela Meilani yang meninggal dunia akibat ditikam dan didorong ke dalam jurang. Saat ini masih ada seorang lagi tenaga kesehatan bernama Gerald Sokoy yang belum diketahui nasibnya. Gerald diduga ketakutan dan mencoba menyelamatkan diri ke dalam hutan. Aparat keamanan hingga kini masih terus melakukan pencarian. Orang kita masih terus berupaya untuk cari, gitu ya. Tapi sampai saat ini belum ada informasi keberadaannya di mana. Begitu juga jejak-jejak berusaha kami cari, ada jejak-jejak yang lain, ini belum kami dapatkan. Kalau yang 2 orang ini kan sejak kemarin kami sudah dapat jejaknya. Sehingga tinggal kami telusuri itu dan kami bisa menemukan 1 masih hidup, 1 sudah meninggal. Kalau dari teman-temannya, mereka ini kocar-kacir menyelamatkan diri masing-masing. Gitu, jadi kocar-kacir, gitu ya. Cari jalan masing-masing. Dan kemungkinan besar ini dia juga sedang cari jalan. Tapi kita berharap ya masih hidup, bisa kembali ke pos kami atau mungkin ke pos yang terdekat. Jumat lalu, tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 9 dari 11 tenaga kesehatan yang menjadi korban penyerangan kelompok separatis di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Ke-9 nakes dan seorang tentara yang diangkut menggunakan helikopter TNI Angkatan Darat tiba di lapangan Makodam dan langsung diangkut mobil ambulans ke Rumah Sakit TNI Martin Inday, Jayapura. Suster Ella juga dari pingsannya bisa sadar kembali. Akan tetapi dalam keadaan itu mereka tetap ikut ke bawah, kemudian Suster Anti dan Suster Kris masih bisa bertahan untuk memilih untuk menghindar dari mereka dengan menyembunyi di semak-semak. Suster Ella yang sudah tidak, walaupun dalam keadaan sadar tetapi sudah tidak berdaya, nyangkutnya di pohon sehingga mereka ikut ke bawah lalu membunuhnya secara babi buta dengan menikam di bagian perutnya dan juga kemungkinan mulutnya dibelah. Sementara itu, jenazah Gabriela Meilani yang ditemukan di kedalaman jurang terjal setinggi 300 meter berhasil dievakuasi TNI Polri setelah dibantu alat tambahan dari Jayapura. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Reza mengatakan sempat terjadi penembakan dari kelompok separatis saat aparat mengevakuasi jenazah Suster Gabriela dari dalam jurang. Jadi pada saat personil aparat ini turun dari ketinggian untuk ke jurang ini, dari sisi berlawanan anggota kita mengalami gangguan berupa penembakan dari sisi depan bukit yang berlawanan. Hingga minggu kemarin, jenazah Gabriela belum bisa dievakuasi ke Jayapura. Proses evakuasi yang rencananya menggunakan helikopter milik TNI batal dilakukan minggu kemarin. Orang tua korban, Martina Rinding, sangat terpukul atas kematian tragis putrinya yang baru bertugas di Puskesmas Kiwirok setahun yang lalu. Martina meminta TNI Polri bisa segera mengevakuasi Gabriela agar bisa memakamkan jenazahnya. Sesegera mungkin anak kami dievakuasi ke Jayapura karena kami sudah sekian lama menunggu untuk melihat jasad anak kami supaya kami bisa menyemayamkannya baik-baik. Sejak upaya-upaya baik itu dari pihak TNI ataupun Polri atau instansi terkait, kami berharap supaya sesegera mungkin kalau bisa, memang bisa hari ini, kami berharap tolong
Kami sudah terlalu lelah, kami sudah terlalu sakit sekali. Jadi mohon ada perhatian khusus untuk anak kami bisa sesegera mungkin sampai di sini. Ibu mungkin ada ada firasat terkait kejadian ini sebelum? Tidak pernah ada firasat karena anak saya itu dia komunikasi lancar dari atas. Firasat tidak ada sama sekali. Tidak ada. Untuk Sani perasaannya bagaimana terkait kehilangan adik ini? Ya, bilang terpukul ya, sangat terpukul, cuma mau bagaimana lagi? Harapannya ke depan? Ya, kalau harapannya saya ya selama ini kan mereka selalu berbicara tentang HAM dan HAM. Sedikit saja HAM. Terus sekarang apa tanggapan mereka bagi petinggi-petinggi HAM? Itu saja dari keluarga. Jenazah saat ini disemayamkan di pos Koramil Kiwirok dan rencananya akan dibawa ke kota Jayapura menggunakan helikopter hari ini. Tim Liputan melaporkan. Banyak pihak yang mengutuk keras kekejian kelompok separatis di distrik Kiwirok. Kabintel Polri Komjen Paulus Waterpau menyesalkan kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang seharusnya justru dilindungi karena para nakes inilah yang merawat warga di kampung-kampung. Mereka adalah tenaga-tenaga kesehatan yang sudah berjuang sebagai pejuang kesehatan, pejuang kemanusiaan. Harusnya dibantu, dijaga, dilindungi. Jadi saya mengutuk dengan keras terhadap perbuatan para pihak pelaku ini. Apakah mereka dari kelompok yang mengatakan diri mereka sebagai kelompok kriminal bersenjata, ataupun warga masyarakat biasa yang ikut serta di dalam kekerasan kali ini. Silakan diterjemahkan itu, dan saya pikir, saya berharap pemerintah daerah tetap harus bisa melakukan langkah-langkah cepat, strategis untuk memulihkan keadaan ini. Kapolda Papua telah memerintahkan anggotanya untuk menangkap pelaku pembantaian tidak berperi kemanusiaan terhadap tenaga kesehatan. Kami Polda Papua bersama Makodam telah mengirim pengamanan untuk melakukan pengejaran. Kita akan tindak siapapun yang melakukan kekerasan bersenjata. Saya kemarin di Jayapura sudah menyampaikan, guru dan tenaga kesehatan mereka itu orang-orang mulia yang harus kita sayangi, kita lindungi. Karena apa? Mereka lah yang membawakannya orang-orang Papua menjadi manusia seperti sekarang. Kalau masih ada kekerasan terhadap mereka, berarti mereka itu orang-orang yang tidak layak disebut manusia. Sementara itu, ratusan tenaga kesehatan di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Sabtu lalu berjalan kaki sambil berorasi. Mereka menegaskan kehadiran tenaga kesehatan hadir di Pegunungan Bintang bukan untuk dibunuh tetapi melayani masyarakat. Long March dilakukan dari pertigaan Mabilabol hingga ke Mapolres Pegunungan Bintang. Mereka juga membakar 1000 lilin sebagai ungkapan duka mendalam atas rekan mereka yang menjadi korban kekerasan kelompok separatis. Dalam kegiatan juga disampaikan beberapa pernyataan sikap dari para nakes. Di antaranya mereka menyatakan yang pertama bahwa nakes adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga sudah sepantasnya para nakes ini mendapat perlindungan dari negara dan dari seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada. Yang kedua, nakes juga menyatakan keprihatinan dan duka yang mendalam akibat adanya tindakan kekerasan terhadap para nakes yang menimbulkan korban jiwa, dan satu nakes hingga saat ini belum ditemukan. Yang ketiga, para nakes juga menyatakan bahwa dengan ditariknya para tenaga kesehatan dari distrik-distrik pedalaman dan di perbatasan negara, tentunya pelayan kesehatan akan terhenti. Dan mereka menyatakan kepada masyarakat jangan menyalahkan mereka, karena itu bukan kemauan dari para nakes itu sendiri.
Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Lamek Taplo menyerang distrik Kiwirok Senin pekan lalu. Secara membabi buta, mereka memanah dan menganiaya tenaga kesehatan yang saat itu sedang melayani warga di Puskesmas Kiwirok. Aparat yang berjumlah belasan orang tak mampu menghalau para pelaku yang juga membawa senjata api. Puluhan penyerang juga membakar puskesmas, rumah nakes, perbankan, dan pasar. Kodam dan Polda terus menambah personel ke distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mengejar para pelaku dan mencari seorang lagi nakes yang hilang. Hingga saat ini, seluruh tenaga kesehatan dan guru pendatang yang berada di seluruh distrik atau kecamatan di Pegunungan Bintang seluruhnya sudah ditarik ke ibu kota kabupaten di Oksibil. Sulitnya medan yang bergunung-gunung serta cuaca ekstrim karena di ketinggian 2.400 dari permukaan laut membuat aparat sulit menangkap para pelaku karena mereka lebih menguasai medan. Tim Liputan melaporkan. Polda Papua Barat menetapkan satu orang tersangka penyerangan pos Ramil Kisor, distrik Aifa Timur Maibrat, Provinsi Papua Barat, berinisial YS yang menewaskan 4 prajurit pada 5 September lalu. Hingga saat ini aparat gabungan TNI Polri masih terus mengejar para pelaku lain yang terlibat dalam penyerangan pos Ramil Kisor. Baik, terkait informasi adanya penangkapan Ketua KNPB Sektor Kisor kemarin, kami sudah konfirmasi kepada Kapolres Sorong Selatan bahwa informasi tersebut tidak benar. Tidak ada penangkapan, belum ada penangkapan Ketua KNPB Sektor Kisor tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pencarian, tim gabungan TNI Polri masih melakukan pencarian terhadap Ketua KNPB Sektor Kisor tersebut atas nama SK. Kemudian kemarin memang ada kegiatan yang dilakukan oleh dipimpin langsung dan Satbrimob, Dandim, dan Kapolres. Ada tim gabungan TNI Polri ke wilayah Maibrat. Dalam kegiatan tersebut ada 3 orang yang mencurigakan, diamankan, kemudian diambil keterangan selama 1 kali 24 jam. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh bahwa 1 orang atas nama YS merupakan tersangka kasus pembunuhan di tahun 2020. Sementara yang 2 lagi sudah dikembalikan karena setelah diambil keterangan dikembalikan kembali ke wilayahnya. Demikian. Polda Papua Barat juga telah menetapkan 17 orang yang masuk dalam DPO. Tim gabungan menangkap YS yang diduga dalam penyerangan pos Ramil Kisor. Sebelumnya polisi juga menangkap seorang terduga pelaku, namun dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak terlibat dalam penyerangan itu. Tersangka YS sebelumnya terlibat dalam kasus pembunuhan pada tahun 2020 yang menyebabkan 2 orang warga meninggal dunia. Sementara itu, TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Maibrat sudah memperbaiki 3 fasilitas jembatan yang dirusak kelompok separatis pada 5 September lalu. Bupati Maibrat Bernard Sagrim meninjau lokasi di Kampung Fakario, distrik Aifa Timur. Jembatan itu sangat vital karena menghubungkan beberapa kampung di Kabupaten Maibrat. Lagi sudah koordinasi Pak Danrem dengan tim dari Sipur ya. Sipur untuk mengerjakan jembatan. Ada kurang lebih 2 jembatan yang sudah terputus. Ini mudah-mudahan Bapak Dandim dengan rombongan ini, Pak Dandim dengan anggota prajurit yang ada bisa melakukan rekonstruksi lagi, membangun kembali supaya ini membantu pemerintah sekaligus dengan aparat TNI, kepolisian, kita evakuasi warga kita bawa pulang. Karena kita bawa pulang lewat mana? Kan jembatan putus, orang suka sih putus. Mau lewat mana? Tidak mungkin mau lewat perahu. Akibat penyerangan pos Ramil Kisor oleh kelompok separatis, sejumlah warga ketakutan dan terpaksa mengungsi. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Hingga saat ini Polres Mimika masih menyelidiki dugaan penembakan iring-iringan bus karyawan PT Freeport di Mil 61 area PT Freeport Jumat lalu. Pada Jumat malam sekitar pukul 7 beredar kabar terjadi penembakan terhadap bus karyawan PT Freeport yang konvoi menuju Tambang Tembagapura dari terminal bus di kota Timika.
Penembakan tersebut diduga dilakukan kelompok separatis dan mengenai mobil milik aparat yang mengawal konvoi itu. Terkait penembakan itu, Kapolres Mimika AKBP I Gusti Era Adinata mengatakan pihaknya telah mengirim tim ke lokasi kejadian memastikan apakah ada penembakan saat konvoi melewati Mil 61. Sampai sekarang ya, kita masih melakukan giat penyelidikan dan penyidikan. Belum ada fakta-fakta yang terlihat bahwa terjadinya suatu penembakan. Adapun bekas lubang yang diinfokan lubang penembakan, setelah kita lakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, tidak ada lubang, ya, tidak ada lubang penembak yang diperkirakan penembakan. Saya sudah pastikan. Ya. Terus juga kita masih mendalami meriksa saksi-saksi yang ada di TKP, terutama sopir dan anggota yang mengawal. Dan hasil pemeriksaan sementara dari pihak pengawalan tidak melihat ada kelompok KKB yang ada di, dan kita akan hari ini akan melakukan kegiatan olah TKP di sana untuk memastikan apakah hal itu penembakan atau bukan. Jadi sampai sekarang belum bisa dipastikan apakah kejadian tersebut itu merupakan gangguan dari KKB. Dari hasil penyelidikan kita, fakta-fakta yang pertama, barang bukti mobil yang diperlihatkan adanya lubang tembakan dipastikan tidak ada. Kita tidak bisa menduga apakah itu karena batu, ya, ataukah itu karena benda lain yang dipastikan terlihat kasat mata bagi kita itu bukan karena tertembak. Mendengar suara tapi tidak melihat. Ya, suara itu bisa mungkin karena batu yang mengenai kendaraan ataupun suara-suara lain. Hal ini sering terjadi pada saat rombongan kena percikan batu yang keras, mereka beranggapan itu adalah tembakan. Namun kita dengan respon cepat kita akan mengkelirkan bahwa memastikan nanti setelah olah TKP apakah itu penembakan atau bukan. Jadi sampai sekarang situasi Tembagapura dalam keadaan aman dan kondusif. Waktunya pun dilakukan pada menjelang malam. Dan kebiasaannya kelompok kriminal bersenjata jarang melakukan waktu-waktu. Situasi di distrik Tembagapura sejauh ini masih aman, aktivitas pertambangan juga masih berjalan normal. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Meningkatnya eskalasi konflik dengan sejumlah teror di Kabupaten Pegunungan Bintang dipastikan tidak akan mengganggu persiapan PON ke-20 di 4 klaster. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri memastikan kondisi Papua secara umum aman. Kapolda juga meminta seluruh atlet dan ofisial tidak perlu khawatir karena aksi teror yang dilakukan kelompok teroris lokasinya jauh dari pelaksanaan PON. Papua ini aman. Semua masyarakat di Papua itu mencintai kegiatan ini. Orang di Papua itu gila terhadap olahraga. Jadi mari kita menyuarakan Papua ini aman, nyaman bagi siapa saja yang mau datang ke Papua. Lebih khusus saudara-saudara kami, saudara-saudara saya kontingen. Silakan datang di tanah Papua, marilah meraih prestasi. Kami di tanah Papua siap memberikan jaminan keamanan, keselamatan bagi mereka. Saya mewakili semua saudara-saudara orang Papua, itu akan memberikan rasa nyaman bagi semua atlet ofisial yang datang untuk berlomba di tanah Papua. Apalagi Merauke dari dulu sampai sekarang tetap nyaman, aman, dan damai. Saat ini 9.000 polisi dan tentara telah disiapkan untuk mengamankan jalannya Pekan Olahraga Nasional ke-20 di 4 klaster yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Mimika. Paling banyak personil akan ditempatkan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura karena banyaknya arena serta pertandingan yang akan digelar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan pasukan TNI Polri menggelar apel pengamanan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di lapangan Timika Indah Sabtu lalu. Apel pasukan ini dilakukan untuk mengecek kesiapan anggota serta perlengkapan yang akan digunakan saat PON berlangsung. Kapolres Mimika bersama Dandim 1710 Mimika memimpin langsung apel yang juga disebut Apel Operasi Deraku Kartens 2021.
Kedua pejabat mengecek langsung pasukan dan peralatan sekaligus menyematkan pita kepada personil yang terlibat dalam kegiatan pengamanan PON. Pasukan pengamanan PON 20 Papua tahun 2021 ini terdiri dari personil TNI Polri, Satpol PP, Basarnas, Damkar, dan BPBD Mimika. Kapolres Mimika AKBP Gusti Era Adinata mengatakan, walaupun sudah ada ribuan personil yang terlibat dalam pengamanan PON, namun bila tidak ada bantuan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat, maka hal tersebut tidak berarti. 997 personel Polri dilibatkan, 485 personel TNI dilibatkan, personel TNI 997 Polri bergabung dengan rekan-rekan dari ormas-ormas masyarakat dan Satpol PP, BNPB, dan lain-lainnya. Kekuatan itu tidak akan ada artinya tanpa bantuan daripada masyarakat itu sendiri. Kita sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk mendukung keamanan. Karena keamanan bukan hanya aman, tapi nyaman dan hikmat. Itu inti daripada pelaksanaan PON ini. Kita, TNI Polri, beserta ada Pak Basarnas dan rekan-rekan lainnya akan mendukung Pemda Timika untuk menjadikan PON ke-20 di tanah Papua, khususnya di tanah Amungsa, berjalan dengan aman dan tertib. Masyarakat sekalian, khususnya di wilayah Timika, ini adalah harga diri kita untuk bisa menyelenggarakan kegiatan Pekan Olahraga Nasional ini dengan baik. Kita bersama-sama TNI Polri beserta masyarakat, kita tampilkan seperti apa kepada nanti para tamu yang akan datang ke Timika, bahwa kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik, aman, dan nyaman. Dibutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat yang ada di Timika. Kita bersama-sama, mari kita laksanakan kegiatan ini, kita sukseskan, sehingga euforia yang ada diimbangi dengan bagaimana nantinya apa yang diterima oleh saudara-saudara kita dari luar Papua akan disampaikan kepada mereka di kampungnya masing-masing. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana keamanan, kenyamanan, tanggung jawab kita semuanya. Terima kasih. 9.000 personil gabungan nantinya akan dibagi di 4 kabupaten kota di Papua, termasuk salah satunya di Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah penyelenggara PON 20. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi menggerebek bengkel di Jalan Bakti Merauke karena mendapat informasi bengkel itu dijadikan tempat untuk mempreteli sepeda motor curian. Tim Buser Reskrim Polres Merauke yang dipimpin langsung Kasat Reskrim menangkap pelaku beserta 1 sepeda motor curian yang sudah dipreteli untuk menghilangkan jejak. Sahrul mengaku sepeda motor itu dibeli dari seseorang sebulan yang lalu di Kabupaten Bovendigul seharga Rp8.500.000. Apa? Sarul. Sarul. Ya. Kau beli di mana tuh motor? Di Boven. Di Boven, harga berapa? 8.500.000. Dari siapa? Dari orang mabuk. Kapan kau beli? Ya, sudah lama. Sudah lama? Iya. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Agus Pombos mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus ini karena kemungkinan masih ada pelaku lain. Pak Kasat, ini kah bagian dari jaringan pelaku curanmor di Merauke ini, Pak Kasat? Ya, nanti kita lakukan pengembangan dulu. Oh, siap. Ya. Ini memang diambilnya dari mana? Dari TKP-nya ini, kalau informasi awal dari dia di Bovendigul ya. Di Bovendigul ya? Bovendigul. Nah, sekarang dibawa turun ke sini? Iya. Oke, pelaku kita, cuma 1 sementara? Sementara baru 1, nanti kita kembangkan lagi. Siap. Oke. Kasus pencurian kendaraan bermotor di Merauke belakangan marak terjadi. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mempreteli motor agar tidak dikenali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi terus dilakukan Pemda Mimika bersama TNI Polri. Saat ini 56% warga di Mimika sudah menerima vaksin baik tahap pertama maupun kedua. Namun prosentase itu belum mencapai target kekebalan komunal sehingga Pemda dan TNI Polri harus bekerja melakukan vaksinasi. Kendati demikian, menurut Kapolres Mimika, sebagian besar warga sudah mulai sadar pentingnya vaksinasi. Terbukti banyak warga yang datang untuk divaksin setiap hari di gerai vaksin yang dibuka Pemda. Sedangkan untuk mempercepat vaksinasi, TNI Polri dan pemerintah melakukan vaksinasi keliling atau door to door untuk warga yang tidak sempat meluangkan waktu ke posko gerai vaksin. Pertama, perlu diketahui bahwa
masyarakat sebagian besar sudah mulai sadar pentingnya vaksinasi. Itu terbukti dari meningkatnya antusias warga tiap hari, hari per hari untuk melaksanakan vaksinasi. Kemarin kita data sekitar 2.000 masyarakat yang melakukan vaksin di Kabupaten Timika. Dan untuk mempercepat vaksinasi, Polres Timika dengan jajaran TNI Polri dan pemerintah melakukan vaksin mobile dan mendatangi tempat-tempat yang masyarakat itu tidak bisa bergerak dari tempatnya untuk melaksanakan vaksin. Dan juga menambah tenaga kesehatan, ada 5 tim dari Mabes Polri datang juga ke Timika untuk membantu supaya tidak terlalu padat sehingga masyarakat bisa leluasa untuk melaksanakan vaksin yang tidak perlu antri terlalu lama. Mohon dimaklumi juga kadang-kadang gerai terlalu padat dan tim juga masih ada yang baru-baru sehingga kadang terjadi suatu antrian yang lama. Tujuan mempercepat vaksinasi ada dalam rangka PON ini. Apabila kita tidak mempunyai herd immunity di Kabupaten Timika, ditakutkan akan terjadi lonjakan COVID, sehingga masyarakat jangan percaya terhadap informasi-informasi yang tidak benar. Vaksin ini bukan hanya di Timika, di seluruh dunia melaksanakan vaksin, seluruh agama melaksanakan vaksin, dan itu adalah salah satu cara untuk kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Sejauh ini sudah 56% masyarakat Timika melaksanakan vaksin, sudah hampir 100.000 dari semua suku yang ada di Timika ini sudah melaksanakan vaksinasi. Bagi yang belum vaksin, Kapolres menghimbau agar segera vaksin karena sangat penting menjaga kesehatan diri sendiri dan masyarakat. Apalagi syarat untuk menonton pertandingan PON wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolen melaporkan. Untuk mengejar target vaksinasi sebelum PON ke-20 di Papua, polisi dan tentara terus menggelar vaksinasi massal di sejumlah gerai. Pada kesempatan itu, Kapolda Papua melihat langsung vaksinasi di Merauke yang digelar Sabtu lalu. Vaksinasi mendapat respon baik, terlihat dari ratusan warga di Kelurahan Muli bersedia antri untuk divaksin. Pemda Merauke menargetkan 124.000 warga divaksin sebelum Oktober. Saat ini, warga yang sudah divaksin berjumlah 77.000 orang atau 61%. Yang berapa ini? Vaksin yang kedua. Nah, informasi tahu dari mana kalau ada vaksin sekarang ini di Bela Vista ini? Informasi ini saya temui di sosmed. Di sosmed di ya? Instagram. Vaksin pertamanya sejak kapan? Vaksin pertamanya dari beberapa bulan yang kemarin di gitu. Rumah sakit. Rumah sakit ya? Kenapa agak terlambat ini untuk vaksin keduanya? Tidak apa-apa sih. Ini mau vaksin yang keberapa? Yang pertama. Pertama. Kok terlambat sekali ini? Iya, baru datang dari Boven. Oh, baru datang dari Boven. Memang di Boven tidak ada vaksin? Ada, cuman belum sempat. Oke. Terus dapat informasi dari mana kalau hari ini ada vaksin di Bela Vista ini? Dari dekat Jembatan Pelangi, tadi dari situ. Terus diarahkan ke sini. Oh, gitu. PON Papua tinggal 2 pekan lagi, sementara target vaksinasi masih harus terus dikejar. Salah satu keuntungan mereka yang sudah divaksin, yakni bisa menyaksikan langsung pertandingan di venue PON. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.